Ya, ibu-ibu yang kemarin sudah sempat antre sana seni demi mendapatkan minyak goreng mungkin sekarang lebih lega ya karena mafia minyak goreng ternyata ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi di saat ibu-ibu lega, industri minyak goreng sekarang mungkin malah harap-harap cemas karena kasus mafia minyak goreng ini berbuntut panjang sampai adanya moratorium ekspor. Kita akan coba lihat seluas apa dampaknya dalam mafia minyak goreng diringkus laba ekspor digerus. Kita langsung lihat slide yang pertama. Sebelum kita lihat seluas apa dampak moratorium terhadap ekonomi domestik dan global, kita akan ulas sejenak siapa saja sih yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus mafia minyak goreng. Pasca minyak goreng ini langka di pasaran, Menteri Perdagangan saat itu menetapkan aturan Domestic Market Obligation alias DMO dan DPO atau Domestic Price Obligation pada perusahaan penghasil minyak goreng. Lalu juga disusul dengan kebijakan harga eceran tertinggi untuk penjualan di dalam negeri. Mendak juga menyampaikan telah mengendus adanya dugaan kecurangan dalam industri migor ini. Lalu kemudian di Selasa 19 April, Jaksa Agung resmi mengumumkan nama 4 tersangka mafia minyak goreng yang ternyata salah satunya adalah Dirjen di Kementerian Perdagangan juga. Kita lihat yang pertama ini adalah Indrasari Wisnuwardana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Perannya adalah memberikan persetujuan ekspor bagi perusahaan eksportir yang tidak memenuhi aturan DMO yang juga sudah diberikan oleh Kementerian Perdagangan waktu itu. Jadi Indrasari diduga menerima gratifikasi untuk izin tersebut. Lalu ada Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia. Master melakukan komunikasi intens dengan Indrasari Wisnuwardana untuk penerbitan izin ekspor tersebut. Lalu ada Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group yang juga diduga berkomunikasi intens dengan Indrasari. Demikian juga dengan Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager di bagian General Affair PT Musimas dengan dugaan yang sama dengan Stanley dan juga Master. Tapi sekali lagi ini baru dugaan ya karena masih ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kita belum tahu juga nanti keputusannya seperti apa. Nah, namun seperti apa mekanisme dan skema gratifikasinya ini juga masih terus didalami begitu ya. Yang pasti efek penetapan tersangka ini lalu berdampak pada keputusan pemerintah yang membuat sektor perkebunan CPO di pasar modal saat itu terhentak dan langsung ramai-ramai auto reject bawah alias ARB bersamaan dalam satu hari. Kita akan lihat seperti apa di slide berikutnya. Efek kasus ini membuat pemerintah lalu memutuskan melakukan moratorium ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam siaran langsung tersebut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan juga minyak goreng. Ini mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Ketika diumumkan oleh Presiden, belum ada kepastian dari pemerintah secara spesifik untuk produk olahan minyak sawit yang seperti apa. Namun kemudian sudah direspon sangat signifikan oleh industri CPO. Kemudian satu hari setelahnya baru beredar kabar di pasar bahwa minyak sawit mentah dan minyak sawit RBD ini masih diizinkan untuk diekspor. Sementara yang dilarang untuk diekspor adalah produk olahan minyak sawit bernilai tinggi seperti sawit olin RBD atau produk hasil olahan CPO seperti minyak goreng baik curah dan juga kemasan. Nah, inilah yang menyelamatkan emiten-emiten sawit akhirnya dari ARB pada saat itu. Namun pada hari diumumkannya keputusan pemerintah oleh Presiden ini langsung menggemparkan industri sawit baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri produsen bingung harus dikemanakan hasil produksi sawit yang melimpah ini dan juga terancam oversupply. Karena produksi sawit kita memang sangat banyak dibandingkan dengan total permintaan di dalam negeri. Kalau kita lihat per bulan Februari tahun 2022 produksi sawit itu sebesar 3,51 juta ton. Sedangkan kebutuhan di dalam negeri hanya 0,49 juta ton. Sisanya diekspor 2,1 juta ton. Nah, kalau ekspor ini dilarang, mau dikemanakan ini sisa produksi yang bisa mencapai 2,1 juta ton ini? Di luar negeri, Malaysia mungkin gembira dengan keputusan pemerintah Indonesia. Sebagai produsen nomor 2 di dunia setelah Indonesia, ekspor minyak sawit Malaysia diprediksi juga akan melesat untuk bisa memenuhi permintaan dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia selama periode moratorium ini. Secara langsung, langkah pemerintah Indonesia ini langsung mendapat sorotan internasional. Seperti apa? Kita akan cek slide berikutnya. Ya, media-media internasional langsung memberikan respon atas keputusan pemerintah. Indonesia sebagai produsen CPO nomor 1 di dunia pasti memberikan dampak signifikan juga pada industri-industri di negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Media Reuters menulis hal ini dapat mengerek harga pangan global yang sebelumnya sudah melonjak akibat perang Rusia dan Ukraina. Lalu berikutnya dari media India, di mana India ini adalah negara tujuan ekspor kedua Indonesia. India Times menulis larangan ekspor ini dapat menjadi ancaman bagi India. Indonesia menyuplai 50% kebutuhan CPO
CPO di India. Selain India, Bangladesh dan Pakistan juga jelas akan terdampak. Lalu berikutnya media Singapura, Channel News Asia, yang menulis petani memaknai ini sebagai langkah sementara untuk mengendalikan harga di dalam negeri. Jadi harapan Singapura mungkin adalah moratorium ini hanya untuk menstabilkan harga di dalam negeri dan bersifat sementara. Dan masih banyak lagi juga respon dari global. Namun berapa banyak sebenarnya cuan Indonesia yang terancam hilang karena kebijakan ini? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi kalau dinilai dari penerimaan negara dan juga pungutan ekspor, Indonesia terancam kehilangan hingga 13 triliun rupiah per bulan karena kebijakan ini. Memang belum dijelaskan secara rinci juga ya komoditasnya apa dari kelompok CPO ini yang akan dilarang dan banyak masuk perkiraan baik dari bank, BUMN atau sekuritas, namun kejelasan yang pasti ini juga belum disampaikan oleh pemerintah. Yang pasti kalau melihat data dari Kementerian Keuangan, dari keuntungan bea keluar Indonesia per Januari hingga Maret 2022, totalnya adalah 8,62 triliun rupiah dan 80,5%-nya ini berasal dari komoditas turunan CPO. Artinya sekitar 6,53 triliun rupiah ini berasal dari CPO. Ini baru dari bea keluar, belum lagi dari nilai ekspornya sendiri. Lalu surplus perdagangan Indonesia hingga 9,33 miliar dolar Amerika Serikat di kuartal 1 2022. Ini salah satunya dibantu juga oleh ekspor CPO yang melonjak sejak akhir tahun lalu. Selain APBN yang tergerus, negara-negara lain ini juga terancam sulit mendapatkan pasokan. Pertama adalah China sebagai tujuan ekspor CPO utama Indonesia. Lalu ada India di posisi kedua, ada Uni Eropa, Pakistan dan juga Malaysia. Dengan larangan pemerintah Indonesia ini, harga CPO global terancam semakin tinggi dan di dalam negeri terancam oversupply. Kita harapkan memang kebijakan ini adalah kebijakan yang terbaik bagi rakyat kita yang juga sudah dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia sebelumnya.